Mas Ya, Media, sebelum kita ke data juga saya mau minta tanggapannya dulu dari Kang Oleh. Kalau gitu Kang Oleh, Anda juga sebagai mitranya Kemhan, sebagai pengawasnya dari pemerintah, menurut Anda urgensinya masih ada? Tanggapannya tadi kan katanya nggak ada benang merahnya, nggak ada hubungannya. saya rasa pembinaan secara militer ini sepakat bahwa ini tidak ada urgensi. Tapi dalam pembentukan karakter mungkin ada urgensinya. Karakternya bagaimana dia untuk loyal, karakternya untuk cinta NKRI, karakter untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Saya rasa relevansinya mungkin ke sana. Tetapi kalau kita ngelihat di media kan lebih kepada fisik gitu. Lebih kepada fisik. Saya rasa kalaulah urgensinya ke fisik, saya rasa di tes kesehatan sudah selesai barangkali. Nah, oleh sebab itu ini sudah terjadi lah ya. Saya secara pribadi fraksi PKB ini merekomendasikan dihentikan aja dulu, kemudian dilakukan evaluasi total. Novia Rahmadani Sihotang, seorang siswa latihan dasar kemiliteran untuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan asal Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, meninggal dunia saat tengah menjalani Latsarmil. Almarhumah diketahui berangkat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 1 bulan setengah sejak 13 Juni. Keluarga yakin almarhumah berangkat dalam kondisi sehat, namun saat menjalani pelatihan, keluarga mendapat kabar almarhum sakit hingga mengalami sesak nafas. Keluarga berharap ada tanggung jawab dari instansi terkait dan evaluasi pemerintah terhadap pelatihan militer untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Moral dari instansi terkait dan juga mungkin sampai ke pemimpin negara kita gitu, bahwasanya memang dari kegiatan yang sekarang dan kejadian yang ada ini kita berharap semuanya dapat dievaluasi gitu, walaupun memang keadaan ini bukan yang kita harapkan. Kementerian Pertahanan mengungkap sudah ada 5 orang calon manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang meninggal dunia saat menjalani latihan dasar militer. Kelima peserta yang meninggal adalah Anissa Muyasaroh yang meninggal dunia usai mengikuti latihan militer di Satuan Pendidikan dan Kejuruan Resimen Induk Daerah Militer 6 Mulawarman, Balikpapan. Kedua, Yonanda Muhammad Taufik yang mengikuti pelatihan militer di Satuan Pendidikan Pusat Latihan Tempur Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Darat Batu Raja Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Ketiga, Novia Rahmadani Sihotang yang meninggal usai mengikuti latihan militer di Satuan Pendidikan Pusbahasa Kopdiklatau, Jakarta. Keempat, Rifki Renaldi Gunawan yang meninggal usai mengikuti latihan Satdik Yon Parako 465 di Jakarta. Kelima, Nola Diasari yang mendapat pelatihan di Satdik C, Kalimantan. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan pemerintah tengah mengevaluasi latihan dasar militer peserta program Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan. Menurut Dudung, pemerintah belum menemukan adanya kelalaian dalam pelaksanaan program. Dudung menegaskan latihan militer untuk calon manajer Kopdes Merah Putih tetap dilakukan. Setahu saya, latihan militer untuk tingkatan seperti SPPI dan sebagainya tidak terlalu keras lah ya, tapi mungkin karena mungkin dia sakit dan sebagainya. Tapi ini sedang dievaluasi dan ada investigasi. Salah satu yang menjadi konsentrasi tidak serta-merta untuk manajer saja. Kami pun dulu sebelum jadi di lingkungan Kabinet Merah Putih diretreat dulu di Magelang, karena memang itu penting kalau menurut saya. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan latihan militer ini harusnya dihentikan karena tidak relevan dengan pekerjaan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Memang tidak tepat menerapkan sistem kemiliteran di dalam
pengelolaan koperasi. Ini dua hal yang berbeda. Di dalam kemiliteran, orang diajarkan untuk menjadi commander, bukan menjadi manager. Di dalam koperasi, orang diajarkan untuk menjadi manager, fisik semacam itu, baris berbaris misalnya. Apa relevansinya? Gitu. Nah, di dalam konteks koperasi itu kan pada intinya ia bertujuan untuk memastikan bahwa para anggota koperasi misalnya sejahtera, ada keberlanjutan usaha, ada efektivitas operasional, efisiensi biaya. Dan itu semuanya nilai-nilai usaha, nilai-nilai sipil, bukan nilai-nilai kemiliteran. Kementerian Pertahanan menegaskan latihan militer untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan para peserta sudah menjalani dan lolos tes kesehatan. Tim Liputan Kompas TV. 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal saat menjalani latihan militer. Pemerintah dan Kemhan menyebut akan mengevaluasi latihan militer ini, namun tidak menghentikan latihan militer. Lantas apa yang jadi catatan penting pelaksanaan latihan militer ini agar tidak ada korban meninggal lagi? Kita bahas bersama Direktur Kebijakan Publik Salios dan dosen UGM Media Wahyudi Askar dan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB Oleh Soleh. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak. Selamat petang Indonesia. Oke, Mas Media, 5 orang meninggal saat Latsarmil Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Anda salahnya di mana? Ya, kalau bisa jangan sampai diskusi kita kemana-mana ya, membahas SOP, membahas apakah ada penyakit bawaan, apakah ada kelalaian. Menurut saya ada satu pertanyaan yang jauh lebih mendasar, yaitu mengapa calon pengelola Kopdes Merah Putih ini harus mengikuti latihan dasar militer. Itu pertanyaan yang seharusnya dijawab terlebih dahulu. Apa hubungan antara push up dengan menyusun laporan keuangan? Apa hubungan antara halang rintang dengan mengawasi stok barang? Apa hubungan latihan tempur dengan melayani anggota koperasi? Kalau memang hubungan itu tidak ada, tunjukkan buktinya kepada publik. Kalau tidak ada penelitian yang menunjukkan bahwa peserta yang mengikuti latihan militer kemudian menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, maka hentikan saja kebijakan ini. Tidak bisa kebijakan dilakukan tanpa alasan yang jelas dan ada data dan bukti empiris yang menunjukkan bahwa itu kemudian sangat efektif. Oke, Mas Media, sebentar sampai situ dulu. Karena kalau membentuk disiplin ya, Oke, disiplin kan bukan hanya soal itu ya, disiplin itu luas sekali maknanya, begitu Mbak. Oke, Mas Dan Media, saya sebentar. tambahkan data ya Mbak. Sebentar, Mas Media. Selama 10 tahun terakhir. Sebentar, Mas Ya. Media. Sebelum kita ke data juga, saya mau minta tanggapannya dulu dari Kang Oleh. Kalau gitu, Kang Oleh, Anda juga sebagai mitranya Kemhan, sebagai pengawasnya dari pemerintah, menurut Anda urgensinya masih ada? Tanggapannya tadi kan katanya nggak ada benang merahnya, nggak ada hubungannya. Saya rasa pembinaan secara militer ini sepakat bahwa ini tidak ada urgensi. Tapi dalam pembentukan karakter mungkin ada urgensinya. Karakternya bagaimana dia untuk loyal, karakternya untuk cinta NKRI, karakter untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Saya rasa relevansinya mungkin ke sana. Tetapi kalau kita ngelihat di media kan lebih kepada fisik gitu. Lebih kepada fisik. Saya rasa kalaulah urgensinya ke fisik, saya rasa di tes kesehatan sudah selesai barangkali. Nah, oleh sebab itu ini sudah terjadi lah ya. Saya secara pribadi fraksi PKB ini merekomendasikan dihentikan aja dulu, kemudian dilakukan evaluasi total terhadap pola pembinaan maupun pelatihan terhadap calon-calon manajer ini. Nah, Kang Oleh, tapi menurut Anda harga sebenarnya nyawa satu orang ini sangat bernilai, apalagi ini udah 5. Artinya kalau mau 5 ini tidak diberhentikan, rasa-rasanya mau dihitungan ke berapa? Saya rasa hentikan dulu saja. Evaluasi total, urgensinya seperti apa yang perlu dipertajam di sini. Dan ini Anda akan panggil Kemhan langsung nggak Komisi 1? Saya rasa lewat media juga sudah cukup. Saya rasa desakan publik, desakan dari masyarakat, semua pihak juga sudah sepakat lah. Tapi ini tidak akan urgensi. memanggil dalam forum resmi di parlemen, nggak kan gitu, Kang Oleh? Kita sedang ada dalam
agenda-agenda RDP. Di RDP barangkali bisa disisipkan terkait persoalan ini. Kalau pemanggilan secara khusus, saya rasa ini di ranah pimpinan karena saya anggota. Tetapi kalau ini dianggap sebagai sebuah urgensi, saya rasa pimpinan akan lebih merespon bagaimana hal yang harus diambil dan bagaimana juga memberikan rekomendasi kepada Pak Menhan apa yang harus dilakukan. Saya rasa pasti dan pastilah pimpinan untuk memberikan sebuah atensi untuk keselamatan para calon-calon Koperasi Merah Putih. Oke, ya harapannya memang betul didengar dan evaluasinya total. Mas Media tadi boleh dilanjutkan, Anda mau spill data yang Anda miliki terkait Koperasi Desa Merah Putih? Iya, saya sepakat ya Mas. Tadi satu orang yang meninggal itu nyawa anak manusia dan satu korban terlalu banyak. Jadi ungkapan duka cita itu tidak mengembalikan nyawa saudara-saudara kita. Dan saya tambahkan juga konteks data ya. Selama 10 tahun terakhir, 4 orang meninggal dalam pelatihan wajib militer di Korea Selatan. 10 tahun ya, dan itu jumlahnya 2 juta orang. Indonesia hanya dalam 2 minggu, 5 orang meninggal untuk pelatihan militer. Hanya pesertanya 32.000 orang. Dan lebih ironi lagi, kalau di Korea Selatan itu pelatihan militernya untuk perang, di Indonesia pelatihan militernya untuk calon manajer toko kelontong. Ini absurd, ini aneh, ini tidak bisa diterima dengan akal sehat. Jadi cara berpikir pengambil kebijakan kita balik lagi ke tahun 1970-an. Dan menurut saya sepakat Mas, agar ini dihentikan saja. Anggaran mungkin bisa hilang, tapi nyawa itu tidak bisa dikembalikan. Dan saya hanya ingin pesan juga, ini bukan soal anti terhadap militer. Saya di UGM mengajar kelas 2 S2 TNI. Dan saya menghormati militer sebagai institusi yang punya fungsi penting. Tetapi dalam konteks ini saya tidak melihat urgensi peran militer dalam melakukan pelatihan Koperasi Desa Merah Putih. Dan ini logika sederhana yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi menurut saya kalau memang mau mempersiapkan pengelola koperasi, itu kirim mereka ke inkubasi koperasi, kirim ke lembaga pelatihan, bukan kirim ke hutan-hutan kemudian mengenakan pakaian seragam, jargon dan lain-lain. Ini tidak masuk akal. Dan soal urusan membentuk disiplin, membentuk mental ya, sejak kapan disiplin hanya bisa dibentuk oleh militer? Karena disiplin itu nilainya universal, bukan hanya milik militer, tapi milik semua profesi. Dokter juga bisa disiplin, pilot, hakim, jurnalis juga bisa disiplin. Jadi menurut saya ini tahun 2026, dan saya berharap negara menyelesaikan masalah dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Jadi menurut saya sebelum nyawa kembali hilang ya, hentikan ini dan kemudian duduk kembali, pikirkan kembali bagaimana seharusnya koperasi itu dimaknai. Ini yang sekarang dilakukan bukan koperasi, ini bukan koperasi menurut saya Mbak. Oke, berarti kan narasumber sini dua-duanya sepakat kalau ini memang harus dihentikan dulu. Tapi Kang Oleh, menurut Anda evaluasinya harusnya di mana dulu? Kita tapi akan sambung lagi usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Dialognya saudara, kami hadirkan informasi jenazah calon manajer Koperasi Desa Merah Putih Muhammad Rifki Renaldi Gunawan yang meninggal dunia saat mengikuti latihan militer di Jakarta dimakamkan di tempat pemakaman umum atau TPU Cijambe, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam keterangan Kemenhan, Rifki meninggal saat menjalani pelatihan militer saat menjalani pendidikan di Satdik Yon Parakom 465. Pada 25 Juni 2026, almarhum mengalami keluhan kesehatan berupa sesak nafas hingga dirujuk ke RSAU Dr. Esnawan Antariksa. Sementara pihak keluarga Muhammad Rifki Renaldi Gunawan belum bisa dimintai keterangan atau tanggapan terkait anaknya yang meninggal dunia. Kita lanjutkan lagi Kang Oleh, tadi pertanyaannya adalah ketika memang harus dievaluasi dan Anda juga sepakat kalau harus dihentikan dulu, evaluasinya itu harusnya mulai dari mana? Pertama, tujuan rekrutmen para calon manajer KDM Koperasi Merah Putih ini substansinya apa? Apakah hanya fokus di koperasi atau memang mau dijadikan komcat? Kalau memang mau dijadikan komcat, saya rasa ini juga harus ada sebuah blueprint dulu bagaimana cara pola
pola pelatihannya. Yang kedua, kalau memang hanya fokus pada untuk KDMP, saya rasa tinggal dilihat urgensi poin-poin dalam hal bagaimana membangun koperasi ini apa saja. Saya rasa koperasi ini kan hanya bertujuan untuk bagaimana sebagai hub distribusi barang. Kalau kita melihat hari ini ya, sebagai hub dari bawah, kemudian ke atas, dari atas ke bawah sebagai hub. Saya rasa kalau memang koperasi ini sebagai hub, di dunia hari ini sedang menggunakan teknologi digital, saya rasa kenapa tidak lebih pada fokus pelatihan kepada AI atau yang lain-lain, administrasi koperasi, manajemen, bagaimana transparansi, keuangan dan yang lain-lain. Nah gitu Kang Oleh, ini kan juga jadi pertanyaan semua Kang Oleh. Sorry, ini kan sebenarnya juga jadi pertanyaan semuanya Kang Oleh. Tapi ketika perumusan proses rekrutmen itu sejauh mana dibahas dari Komisi 1 dengan juga Kemhan Kang Oleh? Saya rasa tidak ada hubungannya dengan Komisi 1 soal koperasinya. Tapi dengan Kemhannya kan di komisi lain. Kalau soal bagaimana TNI terlibat dalam bagaimana pembinaan quote and quote lah soal mentalitas, karakter dan yang lain-lain, kita juga tahu dari media, kan seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya rasa mitigasi dulu lah. Ini tujuan anggota koperasi ini pure 100% hanya untuk manajer koperasi atau memang dipersiapkan sebagai komcat juga. Nah, ini kita yang harus, publik yang harus tahu, DPR juga harus tahu kenapa juga tadi benar harus ada pelatihan militer, urgensinya memang apa. Nah, ini harus jelas dulu di sana. Saya rasa tidak ada cara lain, sementara harus dihentikan dulu, evaluasi dulu, tujuannya apa, outputnya seperti apa, blueprint terhadap pembinaannya seperti apa. Saya rasa itu dulu. Mas Media tadi kan kata Kang Oleh juga, ini kan ada di kementerian lain sebenarnya programnya, tapi kemudian pelatihannya dari Kementerian Pertahanan. Anda melihat ini juga relevansinya di mana sebenarnya? Sinkron nggak sih? Iya, saya kira sangat clear ya bahwa apa yang terjadi hari ini aneh. Pak Presiden katanya suka membaca ya, please baca teori Samuel Huntington, bicara soal profesionalisme militer. Jadi salah satu ciri negara modern itu ada pembagian fungsi yang jelas antara institusi militer dan institusi sipil. Dan sekarang sudah campur aduk menurut saya. Karena koperasi desa, kalau kita lihat kembali definisi koperasi ala Muhammad Hatta, itu dari bawah, bottom up, dari anggota oleh anggota untuk anggota. Dan kalau kita lihat dengan skema yang terjadi hari ini lewat instruksi Presiden tahun lalu, kemudian dilakukan pembangunan masif, bahkan ada yang di tengah hutan, dan sekarang ada pelatihan dilakukan oleh militer. Ini menurut saya cukup aneh dan sangat bisa dipertanyakan logika kebijakannya. Jadi menurut saya ada banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah hari ini. Tetapi lagi-lagi soal urusan nyawa menurut saya ini sangat serius sekali begitu. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa ditawar begitu saja. Ada keluarga yang hari ini kehilangan anaknya, dan bahkan kalau kita lihat lagi ya, sebagian besar itu adalah lulusan perguruan tinggi. Jadi mereka datang ikut pelatihan itu bukan untuk berperang, mereka untuk cari kerja gitu. Dan saya mau menambahkan juga, sebelum Kopdes MP ini dilakukan, kami sudah merilis studi sebetulnya apa yang dihadapi oleh koperasi. Dan 3 persoalan utama adalah 68% itu mengatakan karena kurangnya kemampuan pengelola, 38% itu karena kurangnya modal, dan berikutnya infrastruktur dan akses pasar. Inilah yang harus dipecahkan oleh pemerintah. Makanya apa yang terjadi hari ini terlalu jauh dari kebijakan-kebijakan yang berkualitas. Dan kalau boleh jujur, siapa yang harus disalahkan? Mungkin mereka yang di level daerah, satuan TNI di daerah, mereka hanya pelaksana. Tapi yang menjalankan mandat dan memutuskan itu adalah di tingkat yang lebih tinggi. Saya berharap sekali Kang Oleh, wakil rakyat, dan kemudian eksekutif di sana, ayolah serius dan mengelola negara ini dengan benar. Lagi-lagi uang APBN mungkin boleh hilang, tetapi ini nyawa orang yang hilang, ini nggak boleh.
Terlalu jahat sekali negara menurut Oke. saya. Nah, Mas Media. Dan ini Mbak yang saya kira harus dirasionalkan ke publik ya Mbak hari ini. Oke, Mas Media. Tapi kan yang terjadi sekarang adalah pelatihannya ada di bawah Kementerian Pertahanan sebagai mitranya juga di. Dan evaluasinya seperti apa. Kalau blueprintnya jelas Mbak, pelatihannya nggak akan pelatihan militer. Sesederhana itu, karena pasti ada basis datanya ketika membuat blueprint itu. Jadi saya berharap Komisi 1 bisa bertemu dengan perwakilan pemerintah. Menurut saya nggak perlu terburu-buru bikin kebijakan. Masih ada sampai 2029 secara demokrasi ya. Ini baru 1,5 tahun. Terlalu jauh ugal-ugalannya. Nggak usah terburu-buru. Piloting dulu, susun dulu modulnya dengan baik, sehingga nggak ada uang negara yang terbuang percuma dan nggak ada nyawa masyarakat yang hilang. Mungkin nggak semua masyarakat juga peduli hari ini ya dengan hal ini, tetapi keluarga dari anak yang hilang itu nggak bisa diperbaiki begitu saja perasaan mereka begitu. Jadi menurut saya kebijakan Mbak tetap harus dibangun dengan akal sehat, transparansi dan kebijakan yang rasional begitu. Dan lagi-lagi kita sepakat bahwa satu nyawa sudah terlalu banyak, jangan ada lagi orang-orang lain, korban lain. Kang Oleh, kalau menurut Anda artinya ketika tujuannya adalah membentuk disiplin, tanggung jawab, kerjasama dan lain-lain, seharusnya proses pelatihannya kayak gimana? Saya rasa pasti berbeda-beda ya, setiap tempat berbeda, setiap profesi berbeda. Maka kalau misalkan harus bagaimana cara melatih mereka, saya rasa blueprintnya dulu. Blueprintnya dulu mau seperti apa, goal yang mau diambilnya itu apa. Karena memang setiap tingkatan, setiap bidang, setiap kementerian barangkali ini juga akan berbeda. Saya rasa saya menitik beratkan blueprintnya dulu seperti apa, dan karena dari blueprint itulah yang kita bisa mengetahui bagaimana harus melangkah, harus berbuat, dan yang paling pokok adalah kebijakan apa yang harus kita ambil ketika melihat blueprintnya itu. Karena jangan sampai ini pelatihan ataupun cara-cara hal-hal seperti ini hanya seperti seolah-olah dadakan. Nah ini kalau misalkan dadakan, maka polanya akan dadakan juga. Kalau pola dadakannya seperti ini, korbanlah yang terjadi. Oleh sebab itu saya rasa blueprintnya dulu, dari hulu sampai hilirnya seperti apa. Tipnya tentu kita akan tempuh secara politik juga. Kita akan mendiskusikan, dan yang paling pokok adalah jangan sampai sebuah perencanaan yang bagus, niat suci yang bagus, tetapi dikelola dengan cara yang salah. Apalagi dikelola dengan menimbulkan korban. Nah ini nih tidak boleh terulang kembali. Jangan sampai yang jadi korban justru peserta atau ya masyarakat ya. Mas Media, kalau menurut Anda bagaimana atau saran dari Anda mungkin agar pemerintah juga merasa bahwa ini adalah urgent untuk evaluasi total Koperasi Desa Merah Putih atau setidaknya untuk rekrutmennya dulu? Saya terus terang kok khawatir ya Mbak. Karena sebelum Kopdes MP ini dilakukan, kami sudah mengeluarkan studi dan juga tidak didengarkan. Kemudian jalan begitu saja, kemudian dibangunlah ribuan bangunan koperasi dan sekarang ada pelatihan militer. Jadi kritik publik memang sudah ada Mbak sejak awal program ini dilakukan. Bahkan kalau bicara rapat kerja, RDPU, saya kira sudah dilakukan oleh DPR. Menurut saya DPR harus step up. DPR perwakilan dari masyarakat. Maka lakukan jalan yang jauh lebih tegas karena ini soal nyawa. Ada banyak yang bisa didorong, hak interpelasi bisa dilakukan, minta penjelasan resmi dari pemerintah. Pemerintah wajib menjelaskan. Bahkan menurut saya ini sudah di level hak angket sebetulnya untuk menyelidiki dugaan pelanggaran berat dalam hal pelaksanaan kebijakan publik. Jadi menurut saya DPR harus lebih kuat karena demokrasi itu harus dipertanyakan. Ada teorinya disobedience demokrasi. Dan DPR harus mempertanyakan kenapa ini terjadi. Kalau bicara soal masyarakat, di media sosial lihat saja, masyarakat sudah mempertanyakan. Dan saya kira kita membutuhkan DPR hari ini. Saya berharap ini didiskusikan Kang Oleh dengan serius, dipanggil menterinya, diminta dokumennya, lakukan audit, hentikan sementara, bahkan nggak perlu sebetulnya ucapan bela sungkawa, lagi-lagi menurut saya tidak akan mengembalikan nyawa
anak-anak itu. Saya ngajar di kampus, mereka saya ajari dengan baik agar mereka kemudian bisa mencari kerja. Dan sekarang mereka berjuang mencari kerja, tetapi kondisinya luar biasa, menyakitkan menurut saya. Jadi hak angket, hak menyatakan pendapat secara legislatif dan demokrasi itu dimungkinkan, dan menurut saya ruang-ruang itu harus dihidupkan kembali di tengah kondisi kebijakan hari ini yang menurut saya membutuhkan pengawasan yang luar biasa, begitu. Jangan ada lagi korban atau jangan sampai mengorbankan peserta ataupun juga masyarakat dalam setiap kebijakan. Mas Media, Kang Oleh Soleh, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu semuanya.